Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan kali ini saya bakal bahas 3 produk dari OLEG, yaitu satu mini Bluetooth speaker OLEG SF1 yang dijual di harga 149 ribuan, lalu 2 TWS yaitu OLEG T202 di harga 180 ribuan, dan kalau kalian butuh yang lebih ekonomis, ada juga OLEG T101 yang dijual di harga 130 ribuan. Dan ini dua-duanya adalah TWS tipe standar earphone ya, jadi bukan yang earbuds-nya masuk ke telinga kita. Kita langsung mulai aja dari speakernya dulu, yaitu SF1, di mana di dalam paket penjualannya kita bakal dapat speakernya tentunya, kemudian kabel charging, satu buah lanyard atau talinya ya untuk ngikat si speakernya, dan yang terakhir adalah manual guide-nya sekaligus lembar klaim garansi yang berlaku selama 1 tahun. Untuk ukurannya ini kecil ya, diameternya hanya sekitaran 8 cm aja, beratnya juga ringan, hanya sekitaran 210 gram. Material bagian bawahnya dia pakai polikarbonat, di mana di bagian sisinya ini ada slot charging USB Type-C ya, dilengkapi dengan LED indikator baterainya juga, di mana klaimnya baterainya ini tahan sekitaran 6-8 jaman di kondisi LED-nya dalam keadaan off. Lalu di sampingnya ada slot micro SD card-nya, karena memang di SF1 ini hanya ada 2 play mode aja, yaitu Bluetooth dan SD card-nya. Lalu di sisi lain, ini ada 4 tombol pengaturan speaker, 2 tombol volume, 1 tombol power sekaligus berfungsi juga untuk play pause, dan satu lagi adalah tombol untuk rubah play mode-nya ya, antara Bluetooth dan SD card-nya, yang berfungsi juga untuk merubah 3 mode LED-nya. Sebagai tambahan, SF1 ini juga support untuk TWS, jadi bisa dikoneksiin ke dua SF1 ya untuk dapetin suara yang lebih stereo. Dan terakhir, SF1 ini juga udah dilengkapi mikrofon yang kualitas suaranya bisa teman-teman nilai sendiri. Ini adalah keluaran suara mikrofon dari OLEG SF1 yang sebetulnya ini udah cukup jelas ya, hanya masih sedikit kerasa mendemnya. Tapi ya silakan teman-teman lihat sendiri aja untuk keluaran suara dari mikrofonnya OLEG SF1 ini. Untuk keluaran suaranya, untuk ukuran speaker kecil dengan harga 150 ribuan, ini udah kebilang oke, walaupun kalau dari pengalaman saya belum sebagus yang bentuknya full speaker tanpa LED ya. Tapi mengingat di SF1 ini ada LED-nya, which is itu nambah jadi satu daya tarik juga ya. Tapi sekaligus ngebuat si ukuran drivernya ini jadi lebih kecil ya, apalagi ya tanpa pasif radiator juga. Bassnya di sini masih kerasa, walaupun nggak terlalu dalam, tapi punch-nya sih di sini udah oke ya. Mid-nya cukup berimbang dengan bass dan treble-nya, lalu detail vokal dan instrumennya juga di sini cukup oke, walaupun kedengaran agak kurang lepas. Treble-nya ini lebih ke relax, nggak tajam, tapi crispy-nya masih cukup dapet dan nggak kedengar sibilance yang ganggu. Untuk volumenya di sini nggak terlalu keras memang ya, tapi masih lebih dari cukup lah kalau buat nemenin kerja di ruangan dengan ukuran standar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa nilai sendiri untuk keluaran suaranya, walaupun nggak mungkin sama dengan aslinya, tapi at least bisa jadi gambaran buat kalian semua. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. Berikutnya kita bahas untuk TWS-nya, yaitu OLEG T101 dan T202. Dan untuk spesifikasinya ini saya bakal bahas sekaligus, karena memang spesifikasinya di sini mirip-mirip ya untuk dua-duanya. Yang pertama, untuk isi box-nya, selain tentunya kita dapat TWS-nya, kita juga dapat kabel charging, buku manual, kartu spesifikasi dengan garansi sama-sama di 1 tahun. Untuk koneksinya sama-sama pakai Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC dan AAC, di mana dua-duanya punya delay yang sama juga ya. Kalau saya coba main Genshin Impact, di sini masih kerasa sedikit delaynya, tapi masih playable banget. Sedangkan kalau dipakai untuk nonton YouTube atau Netflix, ini udah sama sekali nggak kerasa delaynya. One with nature. The wind knows me. Why do you keep fighting? There's a tempest in me.
your sword. Untuk materialnya di sini sama-sama pakai polikarbonat, finishingnya juga sama-sama sempurna, walaupun secara kualitas material masih lebih bagus di T202. Lalu udah sama-sama dilengkapi LED untuk indikator baterai dan koneksinya, dan untuk slot chargingnya udah sama-sama pakai USB Type-C. Untuk komen TWS-nya baik di T101 ataupun T202 sama-sama pakai touch, dan yang oke di sini dua-duanya udah bisa atur volume dari TWS-nya, tapi sayangnya saya nggak dapat informasi untuk watt resistannya dari kedua TWS ini. Sedangkan untuk kualitas mikrofonnya, teman-teman bisa langsung nilai sendiri aja dari perbandingan tes berikut ini. Ini adalah keluaran suara mikrofonnya dari Oleg T101 yang masih sama kayak speakernya, cukup jelas, hanya masih sedikit kedengaran mendem. Sedangkan yang ini adalah keluaran suara mikrofonnya dari Oleg T202 yang lagi-lagi cukup jelas tapi masih kedengaran sedikit mendemnya ya. Jadi pendengaran saya sih memang tiga-tiganya ini punya karakter suara mikrofon yang mirip. Jadi ya silakan teman-teman nilai sendiri aja untuk keluaran suara dari mikrofonnya Oleg T202 dan Oleg T101. Untuk keluaran suaranya, kita bahas untuk yang T202 dulu, di mana di sini tuningnya relatif ke balance ya, karena antara bass, mid, dan treble-nya di sini lebih relatif berimbang. Untuk ukuran ini tipe earphone standar, bassnya di sini masih kerasa dalam, walaupun di musik-musik yang bassnya dalam banget, kayak Bad Guy-nya Billie Eilish, di volume maksimal di sini masih kerasa sedikit banget untuk distorsinya ya, walaupun nggak sampai ganggu. Dan kalau saya coba untuk kurangin volumenya di sekitaran 80%-an, distorsinya sama sekali nggak kedengaran. Untuk mid-nya menurut saya paling menonjol ya dibandingin bass dan treble-nya, karena di sini vokal dan instrumennya kedengaran cukup lepas dan detailnya juga oke. Sedangkan untuk treble-nya di sini kerasa crispy banget. Buat yang suka tuning bright mungkin suka, tapi buat saya pribadi masih kerasa sedikit tajam ya. Tapi untungnya untuk sibilance-nya masih kegolong aman. Untuk teknisnya, di sini imagingnya oke banget, benar-benar enak buat bedain arah suara, dan untuk soundstage-nya juga oke ya, kedengaran luas dan layernya juga kerasa. Walau untuk volumenya di sini relatif standar ya, karena saya biasanya set di volume 70-80%-an, dan di beberapa musik, terutama kalau saya pakai di outdoor, saya masih harus set di volume 100%. Berikutnya untuk keluaran suara di T101 ini simpelnya bisa dibilang T202 versi hemat ya. Karena memang secara tipikal tuningnya mirip banget dengan yang T202, jadi ngejarnya sama-sama ke balance, hanya baik untuk kedalaman bass, kejernihan vokal, dan instrumennya ini masih sedikit lebih bagus di T202. Tapi untuk treble-nya justru di sini lebih sedikit relax ya, jadi crispy-nya masih dapat, tapi nggak setajam di T202. Jadi buat saya pribadi sih justru saya relatif lebih suka treble di T101 ini. Dan untuk airy-nya masih kedengaran cukup lepas dan sibilance-nya juga aman. Sedangkan untuk teknisnya, di sini walaupun masih mudah untuk bedain arah suara, tapi tetap masih lebih jelas positioningnya di T202. Gitu juga dengan soundstage-nya, walaupun masih kerasa cukup luas, tapi nggak seluas di T202 yang otomatis layernya juga jadi nggak sejelas di T202. Jadi suaranya di sini tuh masih agak sedikit bertumpuk gitu ya di satu level. Dan untuk volumenya juga sedikit lebih pelan juga dari T202. Jadi di sini saya lebih sering pakai di volume 100%. Jadi kalau kalian punya budget longgar, saya jelas lebih nyaranin ambil yang T202, tapi kalaupun budget kalian hanya cukup buat beli yang T101, nggak usah terlalu khawatir juga, karena memang untuk kisaran harganya, sebetulnya kualitas suaranya masih kegolong bagus. Oke guys, itu aja ulasan dari 3 produk audio dari Oleg. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat teman-teman semua yang mungkin tertarik untuk beli. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Gini out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.